Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Meneruskan pembahasan kitab Al-Waraqat fi Usulil Fiqhi lil Imamil Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu taala Asy-Syafi'i. Sudah kita bahas yang berlalu bahwa hukum syar'i terbagi menjadi dua, taklifi dan wad'i. Taklifi sudah kita bahas, terbagi menjadi 5. Wajib, mandub, mubah, mahzur, makruh. Bahasa mudahnya wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Dan sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-ahkam asy-syar'iyyah al-wad'iyyah. Hukum syar'i wad'i. Masalah apa itu hukum syar'i wad'i? Sudah pernah kita baca definisinya. Tapi tidak mengapa kita ulang pembahasannya. Hukum wad'i adalah ma dalla alaihi khitabus syar'. Ya, saya tulis supaya mudah. Al-hukmul wad'i ma dalla alaihi khitabu asy-syari' atau khitabu syari' atau khitabu syar' sama saja. Ma dalla alaihi khitabu syar'i min asbabin wa syurutin wa mawani'a, ya, tu'rafu inda wujudiha ahkamu syar'i min fi'lin aw tarkin wa yatarattabu ala dzalika as-sihhah wal fasad. Wa yatarattabu ala dzalika as-sihhatu wal fasad. Inilah hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Saya ulang. Ma dalla alaihi khitabus syar'. Apa yang ditunjukkan oleh khitabus syar'. Apa yang dimaksudkan khitabus syar'? Al-Quran, sunnah. Kita ulang. Ilmu usul fikih itu yang dibahas adalah dalil. Yang dibahas apa? Dalil. Dan ma'ani dalil. Ya. Ma dalla alaihi khitabus syar' min asbab. Tentang sebab. Wa syurut dan syarat. Wa mawani'a dan penghalang-penghalang. Ini 3 istilah akan kita bahas nantinya. Karena Imam Juwaini ketika menyebutkan hukum wad'i, beliau hanya menyebutkan 2 jenis saja dalam kitab yang kita bahas, yaitu sahih dan batil saja. Sehingga nanti setelah kita bahas sahih dan batil, kita akan memenuhi
pembahasan tentang ini yang tidak disebutkan oleh musannif dan kita susulkan insyaallah. Jadi yang ditunjukkan oleh dalil syar'i dari sebab, dari syarat, dari penghalang-penghalang tu'rafu inda wujudiha. Tu'rafu yang akan diketahui inda wujudiha ketika adanya itu, adanya sebab, adanya syarat, adanya mawani' penghalang. Ahkamu syara', hukum syariat, min fi'lin dari perbuatan, au tarkin atau meninggalkan. Contoh perbuatan, tergelincirnya matahari sebab wajibnya sholat zuhur. Autarkin atau meninggalkan. Contoh, adanya haid menjadi penghalang kebolehan salat sehingga dia harus meninggalkan salat ketika ada mani. Ya. Autarkin wa yatarattabu dan akan berefek ala zalika atas semua itu as-sihhatu keabsahan wal fasad atau tidak sahnya. Jadi inilah kita ulang definisi hukum wad'i. Ma dalla alaihi khitabu syara' min asbab wa syurut wa mawani'ah tu'rafu inda wujudiha ahkamu asy-syara' min fi'lin au tarkin wa yatarattabu ala dzalika as-sihhatu wal fasad. Baik. Syekh di sini hanya menyebutkan 2 hukum syar'i saja. Menjadi pertanyaan, kenapa beliau hanya menyebutkan 2 hukum wad'i, sementara hukum wad'i itu 5? Sebagian ada yang menambahkan illah. Sebagian lagi ada yang menambahkan al-ada, lalu qadha, lalu azimah, lalu rukhsah. Sebagian yang mendapatkan, tapi jumhur menyebutkan bahwa hukum wad'i itu ada 5. Sahih, batil, sabab, syarat, mani'. Dan insya Allah kita hanya akan membahas 5 saja. Baik, kita masuk pada pembahasan hukum wad'i atau sebagian hukum wad'i yang disebutkan oleh penulis. Was-sahihu, apa itu sahih? Ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi. Sesuatu yang berhubungan dengan nufudh. Ini istilah ya. Jadi nggak bisa diterjemahkan. Wa yu'taddu bihi dan i'tidad. Yu'taddu bihi dari kata i'tadda, yu'taddu i'tidadan. Jadi ada 2 istilah di sini. Nufudh, ini sudah saya tulis ini. Kemudian yang kedua adalah i'tidad. Ma yata'allaqu, apa saja yang berhubungan dengan an-nufudh wa yu'taddu bihi wal batil, apa saja yang berhubungan dengan nufudh dan i'tidad, itu tadi sahih. Wal batil, adapun batil, ma la yata'allaqu bihi an-nufudh wa la yu'taddu bihi, apa saja yang tidak berhubungan dengan nufudh dan i'tidad. Nanti akan kita bahas. Lalu akan kita bahas tentang apa itu sahih dari segi bahasa dan apa itu sahih dari segi istilah. Adapun as-sahih, bahasa kita sehat gitu ya. Menurut bahasa adalah ziddus saqam, lawan dari sakit. Orang waras ki apa toh? Orang waras lawan dari apa? Orang yang berpenyakit. Ya. Di sana ada sebuah syair yang menunjukkan bahwa makna sahih itu lawan dari sakit. Walailun yaqulul mar'u min zulumatihi
sawaun sahihatu al-uyuni wa auruha. Ini syair ya. Walailun, yang dikatakan malam. Apa itu malam? Dan kenapa malam disebut malam? Yaqulul mar'u, pasti seorang akan berkomentar tentang apa itu malam, min zulumatihi, karena gelapnya. Ada yang pernah ngomong malam adalah karena terang benderangnya? Ada yang ngomong? Nggak ada. Setiap orang ketika ditanya malam itu apa sih? Ciri yang paling dominan? Identiknya malam itu apa? Ikonnya malam apa? Gelap. Sehingga dikatakan di sini walailun yaqulul mar'u min zulumatihi. Sawaun, sama saja, sahihatul uyun. Apa itu sahihatul uyun? Sing mripate waras, wa uruha, demikian juga orang yang matanya lagi sakit. Jadi orang buta pun ketika ditanya, "Kang, nyawa to Kang?" diarani bengi. Ya sing jelas kabeh peteng. Apa meneh? Bengi. Jadi apa itu yang disebut dengan malam? Walailun yaqulul mar'u min dhulumatihi sawaun sahihatul uyuni wa ru'uruha. Apa itu sahihatul uyun? Yang tidak sakit matanya. Wa uruha, demikian juga yang cacat atau yang buta. Baik. Adapun definisi as-sahih menurut istilah dikatakan oleh penulis, ma yata'allaqu bihi an-nufuz wa yu'tadu bihi, yang berhubungan dengan nufuz dan i'tidad. Apa itu nufuz? Di sini disebutkan oleh pensyarah, an-nufuz adalah terambil dari kata-kata nafaza as-sahmu wa huwa bulughul maqsud minar ramyi. Ramaitu as-sahma fanafaza as-sahmu. Saya melempar anak panah, fanafaza as-sahmu, maka anak panah saya nafaza, mengenai sasaran. Sehingga makna nufuz artinya adalah ketika seorang sudah mendapatkan tujuan dan maksudnya. Itulah nafazah. Dalam bahasa mudahnya. Orang ketika bertransaksi, apa tujuannya? Ini ora tahu transaksi atau berdoaan gitu. Berpindahnya ke, bukan barang, kepemilikan, tidak harus barang. Berpindahnya kepemilikan. Kacamata awalnya milik penjual, ketika saya beli dan sudah clear semuanya, maka kacamata milik saya sebagai pembeli, uang milik penjual. Sehingga para ulama mengatakan tentang definisi jual beli adalah mubadalatu malin bimalin li gharadi tamalluk. Tukar menukar harta dengan harta. Harta itu mungkin barang, mungkin uang. Gitu ya. Harta dengan harta li gharadi tamalluk. Tujuannya saling memiliki. Sebagian ada yang mengatakan tamlikan wa tamallukan, memberi hak kepemilikan dan berusaha memiliki. Karena masing-masing ingin memberi kepemilikan kepada rivalnya, sebagaimana masing-masing ingin memiliki apa yang dari rivalnya. Ya, demikian. Nah, jadi namanya nufuz adalah terpenuhinya maksud dan tujuan. Ya. Tapi ingat, sebagian yang lain ada yang menambahkan lebih spek lagi. Di mana mereka mengatakan
An-nufudz adalah at-tasarruf, sebuah kinerja, sebuah usaha, la yamlik, yang tidak memiliki lagi, muta'atihi, orang yang melakukan usaha tersebut, ala raf'ihi, untuk mengangkat kembali. Dengan contoh akan lebih jelas. Kalau misalkan seorang paimo menjual kacamata, mumpung tadi contohnya kacamata. Seorang paimo menjual kacamata dan seorang paijo membelinya. Kemudian terjadilah akad, terjadi kesepakatan harga, bahkan terjadi pembayaran. Kalau demikian, apa hukumnya jual beli tersebut? Sah. Dan masing-masing telah nafadha qasdahu wa maqsudahu, mendapatkan maksud dan tujuannya. Saya ingin bertanya, ketika itu sudah dinyatakan terpenuhi, dinyatakan sah, masing-masing telah mendapatkan tujuannya, berhakkah mereka berdua untuk menarik kembali kepemilikan mereka? Berhak apa enggak? Tidak. Sehingga para ulama mengatakan an-nufudz adalah at-tasarruf la yamliku muta'atihi ala raf'ih. Sebuah usaha yang apabila engkau sudah lakukan, ya, dan dengannya terpenuhi maksud dan tujuannya, engkau tidak bisa menarik kembali. Dengan contoh akan lebih jelas tadi. Paijo dan paimo bertransaksi, ketika sudah sah, jo, menyesal aku jo. Ketika itu sudah keluar dari majlisul akad dan sudah habis khiyarul majlis, maka mereka tidak berhak untuk membatalkan jual beli, membatalkan transaksi. Kecuali dengan cara ikolah. Ikolah itu yang satu nangis, aku engko seneni bojoku ning omah, saaken dhuwit kuntek, kan sebagian gitu. Ya. Karena belum bermusyawarah. Itu adalah kelonggaran hati rivalnya. Kalau rivalnya tidak berlonggar hati, maka tetap tidak bisa untuk membatalkan. Contoh yang kedua, nikah itu termasuk transaksi apa enggak? Termasuk. Ketika seorang sudah mengatakan, misalkan jangan Muhammad Anwar ya, seandainya begitu ya juga enggak apa-apa. Misalkan, ya Andi, misalkan ini, misali oleh balik toh Kang. Qad zawwajtuka. Ini bukan saya yang ngomong. Misalkan ada seseorang. Titik. Dan Ustaz Andi sudah mengatakan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Wali ada, bahkan dia yang menikahkan. Ya. Saksi ada. Ya. Isyhar ada. Isyhar itu dibuka. Bahkan transaksinya di masjid. Sehingga lebih dari hanya sekedar 5 orang sebagai syarat hadirnya dalam pernikahan tersebut. Apa hukum pernikahan itu? Apa hukum pernikahan tersebut? Sah. Menjadi pertanyaan. Misalkan maharnya 1 miliar dan sudah dibayar kontan, sakit senengi. Umpama aku ya sakit senengi ki enek ya tak bayar langsung. Nggih Ustaz nggih. Karena ingat, untuk mendapatkan istri berapapun tidak disebut mubazir. Tak baleni. Untuk mendapatkan istri berapapun syaratnya enek loh Ustaz ya. Itu tidak disebut mubazir. Kenapa? Karena untuk mencari sesuatu yang dicinta dan disuka oleh Rasulullah. Rasulullah itu sebutkan dalam hadis yang sahih, hubbiba ilayya min dunyakum syai'ain. Dibuat cinta oleh Allah Ta'ala di hatiku dari perkara dunia kalian 2 perkara. At-tibu wan nisa. At-tib minyak wangi, wan nisa dan wanita.
Sehingga berapapun yang digunakan untuk memberi minyak wangi tidak mubazir. Sehingga berapapun yang digunakan untuk mempersunting ya istri, mubazir ora Kang? Tidak mubazir walaupun 1 miliar. Walaupun 1 triliun. Enek kangge wong sing enek kan yo ora akeh. Enek kangge wong sing enek. Ya. Masalah apabila itu sudah dinyatakan sah, terpenuhi wali, terpenuhi akidan, terpenuhi ijab dan qabul, sighah, berarti sah. Bolehkah bagi salah satu mempelai untuk mengatakan aku rasida ya? Boleh apa enggak? Tidak bisa. Ya? Tidak bisa. Sehingga tidak bisa mereka berpisah kecuali dengan satu, ada kalanya dengan fasakh, dan fasakh ada syarat-syaratnya. 2, ada kalanya dengan cerai, dan cerai ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa apabila cerai? Apa konsekuensinya apabila cerai? Si suami memberikan separuh dari mahar yang telah ia bayarkan. Misalkan maharnya 1 triliun. Berarti berapa diberikan? 500 miliar. Ayo mekur kopil tu 500 miliar. Lah mulane lambemu jo gampang kopil tu kopal tu. Atau dengan khulu. Ya. Begitu dan seterusnya. Tanpa itu semuanya tidak bisa. Kenapa? Tasarruf ini sudah dinyatakan sah. Sehingga la yamlik muta'atihi ala raf'ih. Ketika dinyatakan sah, tidak berhak untuk mencabut kembali. Membatalkan. Begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian adapun i'tidad adalah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun. Sehingga akad tersebut adalah akad yang teranggap. Karena teranggapnya sesuatu menurut syariat, baik itu ibadah, baik itu muamalah adalah dengan terpenuhinya syarat dan rukun. Ya. Salat sudah ada syarat dan rukunnya. Berarti yu'taddu bihi. Muamalat sudah ada syarat dan rukunnya. Berarti yu'taddu bihi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, sebenarnya kalimat an-nufuz ini speknya ini khusus untuk muamalah saja. Adapun al-i'tidad ini adalah masuk di dalam ranah muamalah, masuk di dalam ranah ibadah. Sehingga seandainya muallif dalam definisi cukup mengatakan ma yata'allaqu atau ma yu'taddu bihi. Semua yang teranggap itu sudah cukup. Karena ma yu'taddu bihi apabila itu muamalah namanya juga ma yata'allaqu bihi nufuz. Wallahu ta'ala a'lam. Kita ulang. Ma yata'allaqu bihi nufuz wa yu'taddu bihi. Apa tadi an-nufuz? Terpenuhinya maksud dan tujuan. Sehingga dikatakan di sini, fa idza hukima bi sihhatil ibadati. Apabila ibadah itu dihukumi sah. Wal aqdi, demikian juga akad. Tarattaba al-asaru alal fi'li, akan berefek. Ya, tarattaba akan berimbas al-asar, adanya efek alal fi'li atas perbuatan tersebut. Apa
efek perbuatan tersebut apabila dihukumi sah, berarti kan di sini fabari'at az-zimmatu fi babil ibadah. Fabari'at maka bebas. Az-zimmatu tanggungan fi babil ibadat dalam masalah ibadah. Orang apabila sudah melaksanakan sholat, terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya, sholat wajib. Tertuntutkah ia melaksanakan sholat lagi? Kenapa? Sudah teranggap bebas tanggungan. Namun apabila sholatnya tidak terpenuhi rukun dan syarat, berarti tidak teranggap. La yu'taddu bihi. Ketika tidak teranggap, tidak berefek. Tidak berefek apa? Tidak akan mengakibatkan adanya efek. Efeknya tadi apa? Bebasnya tanggungan. Ketika tidak mengakibatkan adanya efek, tidak bebasnya tanggungan, walaupun wis centak lan centuk, maka tetap diharuskan untuk melaksanakan salat. Ya, demikian. Wa tarattubu al-athar fi babil uqud, dan mengakibatkan efek fi babil uqud di dalam bab akad. Wal athar fi babil ibadah wahid. Efek dalam masalah ibadah itu satu. Ya, tadi gugurnya dari tanggungan. Amma fil uqud, adapun dalam masalah akad, transaksi maksudnya, fakullu aqdin lahu samaratun khasatun. Setiap akad, setiap transaksi itu ada efek-efek yang khusus. Karena efek daripada nikah lain dengan efek dari jual beli. Ya. Adapun efek dalam nikah adalah manfaat, manfaatul budh. Adapun jual beli kepemilikan. Beda napa mboten padha? Kita lihat definisi, dengannya kita tahu apa tujuan dan efek dari masing-masing transaksi tersebut. Gitu ya. Kita ambil dua contoh saja. Kita ambil contoh al-bai'. Sehingga kita akan tahu efek jual beli itu apa. Mubadalatu malin bimalin li gharadi at-tamalluk. Ini al-bai'. Kalau nikah kan sama-sama muamalah nih. Tadi kita sampaikan efek ibadah, semua ibadah itu satu. Apa dari efeknya? Baro'atul zimmah. Apa baro'atul zimmah? Bebas tanggungan. Sebagian ada yang menambahkan wasukut anit tolab, dan gugurnya tuntutan. Sama, bebas tanggungan, gugur tuntutan itu sama. Intinya satu. Tapi kalau ukut atau muamalah, efeknya bermacam-macam. Karena masing-masing muamalah ada tujuan, ada maksud. Kita ambil contoh dua saja. Apa itu baik? Mubadalatu malin bimalin li gharadi tamalluk. Tukar menukar malin bimalin. Apa itu mal? Ayo, ada yang bisa tahu apa itu mal? Harta, titik. Babi, harta kalau begitu. Hah? Ada yang tahu? Gimana pria bodoh, duit bodoh kabeh ning omah. Apa itu harta? Para ulama mengatakan mal adalah kullu ma yam li kuhu al insan mimma lahu naf'un syar'i.
itu semua apa saja yamlikuhul insan, yang dimiliki manusia. Mimma dari apa-apa lahu yang baginya naf'un syar'i, manfaat syar'i. Apa artinya manfaat syar'i? Manfaat yang teranggap menurut syariat. Karena khomer manfaat bagi kupleriun, tapi menurut syariat teranggap apa enggak? Sehingga ketika diharamkan khomer, walaupun itu khomernya anak-anak yatim, dibuang, diperintahkan untuk ditumpahkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Walaupun itu harta, betul, ketika belum diharamkannya khomer. Sehingga komoditi yang paling menguntungkan jual beli khomer. Ya, tapi ketika sudah diharamkan, ia bukan lagi sebagai sebuah harta. Kenapa? Tidak teranggap menurut syariat. Nah, dari definisi ini, mubadalatu malin bimalin li gharadi tamalluk. Apa tujuan dan efek daripada jual beli? Tadi, berpindahnya kepemilikan. Kalau sudah sah, berpindah kepemilikan. Sehingga barang yang sudah Anda jual, ketika Anda ingin lagi menarik, maka judulnya, kalau tadi Anda sebagai penjual, sekarang Anda tidak bisa menarik kecuali Anda sebagai seorang pembeli. Harganya sama orang kalau mung adol mung. Ya ora padha. Memang kan oleh mung jipuk sakmene to. Lah saiki kok tok regane sakmene. Lho, mangkan sampean posisimu penjual. Nah sekarang aku sebagai penjual, namanya penjual ingin cari keuntungan. Lah kumeng kan barangku. Loh, ya barangmu. Tapi kan jari ini kita bahas kemarin bahwa transaksi itu apabila sudah dinyatakan sahih, apa? Ma yata'allaqu bihi nufudz. Apa itu nufudz? At-tasarruf alladzi lam yamliku muta'atihi ala raf'i. Jadi sampai tidak bisa untuk menarik kembali karena sudah dihukumi sah. Karena grade Anda itu tentang jual beli sudah terpenuhi. Anda jual beli itu syaratnya adalah pelaku jual beli adalah balighun aqilun rasyidun. Saman wis balik, saman wis berakal, saman rasyid. Apa itu rasyid? Orang yang mampu melanjakan hartanya dengan baik. Nah, demikian. Sehingga ketika transaksi jual beli itu sudah dinyatakan sah, efeknya apa? Berpindahnya kepemilikan. Sekarang kita lihat apa efek daripada transaksi nikah. Para ulama mengatakan nikah adalah aqdun yuqsadu bihi tamliqu manfaati al-bud'i qasdan. Ini gampang diapal nih, biasa nih. Pokoknya kaitannya karo nikah gampang diapal nih. Biasa nih. Apa itu nikah? Aqdun. Nikah itu harus ada akad. Enggak sah nikah megur. Sudah sah nikahnya? Belum. Secara asal Allah itu tidak membebani sighoh tertentu. Tidak membebani apa? Sighoh tertentu. Ketika dalam muamalah dengan sighoh apa saja yang menunjukkan keinginan untuk bertransaksi, maka sah. Betul? Sehingga para ulama ketika mendefinisikan jual beli, ada kalimat sighoh, ada kalimat akad, ada? Enggak ada. Karena masuk di dalamnya jual beli mu'atot. Mu'atot itu jual beli lung-lungan. Saman nggo duit 1000, ndelehne 1000, jipo OT-OT. Itu perlu akad enggak? Perlu akad enggak? Mbok De tuku OT-OT sitok regane 1000. Ya le tak dol regane 1000. Kayak OT nek 100, lambene lak ndower ngomong terus. Sehingga tidak perlu adanya akad. Sah tanpa akad.
Tapi nikah karena bahayanya. Karena apa? Bahayanya dia harus adanya akad. Tolak ya, yang merupakan proses turunan dari ini itu juga tidak akan sah kecuali dengan akad. Yaitu ucapan. Bahkan ucapan itu sendiri tidak akan sah kecuali dengan ucapan yang sharih menunjukkan tolak. Atau kalau dia bukan ucapan yang sharih menunjukkan tolak, dia harus diiringi dengan niat. Contohnya apa? Kita cicil ini ya, sebelum kita masuk. Ada seorang suami mengatakan, "Dek, tauleh nih dek saiki." Saya ingin bertanya, saya sering ditanya, "Ustadz, suami mengatakan kue tauleh nih, apakah ini sudah terjadi tolak?" Aku saurunge menjawab tak takon karo para ulama Mojokerto. Apakah ini sudah terjadi tolak? Ini sering terjadi. Hah? Sudah terjadi tolak atau belum? Kenapa belum? Kan diulih nih. Hah? Nah, ini adalah lafaz yang kinayahane tolak. Sindiran untuk tolak. Tidak akan terjadi tolak kecuali dengan niat. Sehingga wanita yang cerdas ketika dipulangkan oleh suaminya, ya rada nglanjam titik, "Mas, kowe maksudmu aku tak ulih ini apa, Mas? Apa mergo usahane awake dhewe rada macet?" "Ya wis to, tak ulih ni aku ben mulih ning ngene mbokku, golek tombok." Mbok kan nggih tombok. Golek tombok modal. Ngono ku lho Dik sirku, dadi istri yang cerdas. Cerai atau ndak? Gitu loh Mbak. Jangan terlalu baper lah. Jangan terlalu pesimis menghadapi hidup. Karena suami itu punya maksud ketika memulangkan. Baik, kita bahas tentang apa itu nikah. Supaya kita tahu tujuan pernikahan, efek pernikahan. Nikah adalah akdun, harus ada akad. Akad di sini terbangun di atas ijab dan qabul. Ijab dari seorang wali, qabul dari seorang mempelai. Akdun adalah merupakan akad ijab dan qabul. Yuqsadu yang dimaksudkan. Bihi dengan akad tersebut tamlik. Ya. Malaka yumalliku tamlikan. Memberikan kepemilikan manfaatul budhi. Ingat. Ini ada kalimat manfaatul bud'i, manfaat budhu. Budhu yang dimaksud adalah bud'un khas. Seperti sabda Rasulullah SAW, wa fi bud'i, gak nyambung, gak iso loh ginggo. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Jadi yang dimaksudkan budhu ini adalah budhu khas, yaitu farji. Tamliku manfaatil bud'i qasdan. Yang dimiliki apa? Manfaat. Yang dimiliki apa? Manfaat. Sehingga dengannya qasdan dengan sengaja. Maknanya apa? Apabila sama-sama terjaga, sama-sama melek, sama-sama menggoda, sama-sama menikmati, boleh atau halal? Lah wong tujuanmu nikah lho kuwi lho Kang. Tamliku manfaatil bud'i qasdan. Ketika sudah dinyatakan sah, maka efeknya ini sang suami sudah boleh menikmati istrinya, demikian juga sang istri sudah boleh menikmati suaminya. Wallahu taala a'lam. Sehingga dikatakan di sini, wa amma fil uqud fa kullu aqdin lahu samaratun khassah. Semua transaksi memiliki efek masing-masing. Efek nikah, efek jual beli itu berbeda. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Nah. Saya bertanya, efek sewa menyewa. Apa itu efek sewa menyewa? Memenuhi hak manfaat. Jadi untuk sewa nih, berarti ya dibuka toko, terserah mau apa-apa. Bahkan tidak harus seorang penyewa menyebutkan manfaat apa yang akan ia gunakan di dalam
media manfaat yang sudah disediakan. Tidak harus disebutkan. Karena manfaat itu umum. Ya, walaupun sebagian ada yang mengatakan bahwa dalam akad ijarah itu manfaatnya harus ditentukan. Kenapa? Karena kalau tidak ditentukan, jangan-jangan nanti akan berefek berselisih tentang manfaat yang akan dimaksudkan. Wallahu ta'ala alam. Adapun al-batil, makna al-batil secara bahasa lughatan az-zahibu dhayaan wa khasaran. Az-zahibu yang pergi, dhayaan sia-sia, wa khasaran dan dengan penuh kerugian. Itulah al-batil. Adapun batil secara istilah lawan dari yang pertama, ma la yata'allaqu bihi nufuz wa la yu'taddu bihi. Ma la yata'allaqu bihi nufuz, yang tidak berhubungan dengan nufuz. Wa la yu'taddu bihi, dan tidak teranggap. Apa tadi an-nufuz? Terpenuhinya tujuan. Ibadah tujuannya berapa? Tujuan ibadah berapa? Hanya satu. Gugurnya tanggung jawab dan tuntutan. Apa tujuan muamalah? Masing-masing muamalah memiliki tujuan dan maksud sendiri-sendiri. Kita ulang. Adapun batil adalah ma la yata'allaqu bihi nufuz wa la yu'taddu bihi. Dikatakan di sini, wadzalika, yang demikian itu, bi an yakhtalla, apabila tidak terpenuhinya syartun min syurut, tidak adanya syarat, au yujadu mani'un minal mawani', atau adanya penghalang. Kapan hukum itu dinyatakan batil? Hukum dinyatakan batil ketika tidak terpenuhinya syarat, atau walau terpenuhi syarat adanya penghalang. Adanya penghalang. Dan nanti insya Allah akan kita bahas pertemuan yang akan datang tentang sebab, tentang syarat, tentang mani yang tidak disebutkan oleh musannif, yang akan kita tambahkan insya Allah ta'ala. Ya, jadi kapan dinyatakan suatu ibadah itu batil? Ibadah itu dua, katakan batil ketika tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya, atau karena adanya penghalang. Demikian juga muamalah. Karena keabsahan dan tidaknya itu sama dalam masalah muamalah ataupun dalam masalah ibadah dari segi sebab kenapanya. Semua baik ibadah atau muamalah, keabsahan itu digantungkan pada adanya sebab, adanya syarat, dan steril dari penghalang. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa fil batili, dan di dalam hukum batil, la yatarattabu al-athar alal fi'li. Tidak akan berakibat efek atas perbuatan tersebut. Kalau tadi kita sampaikan, efek ibadah hanya satu. Apa itu? Gugurnya tanggungan, bebas tuntutan. Fafis shalah, kita bikin contoh. Fafis shalah, contohnya salat. Apabila dinyatakan batil, la tabra', tidak gugur zimmatul mukallaf, tanggungan mukallaf. Wala yaskut, dan tidak gugur al-talabu, tuntutan. Walaupun ia nyatanya sudah centak dan centuk,
walaupun nyatanya ia sudah bertakbir dan diakhiri dengan salam, maka tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat kembali. Kenapa? Sholatnya tidak terpenuhi syarat, tidak terpenuhi rukun. Ya, demikian. Fafil akdi, adapun dalam akad, la yatarattabu al-samarah al-maqsudah minal akad. Tidak berefek, ya, al-samarah buah maksud minal akdi dari akad tersebut. Jual beli misalkan, kalau dinyatakan batil atau tidak sah, tadi kenapa dikatakan batil atau tidak sah? Baik ibadah atau muamalah sama sebabnya. Kenapa dikatakan batil atau kenapa dihukumi batil atau tidak sah? Karena tidak terpenuhinya syarat dan juga rukun dan adanya penghalang. Kita bikin contoh sekarang. Kalau ibadah sudah jelas tadi ya. Atau kita bikin contoh ibadah. Salat. Kapan dinyatakan salat itu batil? Ketika tidak terpenuhinya syarat atau adanya mani' penghalang. Wudu merupakan syarat. Wudu merupakan syarat sahnya salat. Apa hukum orang yang sholat tanpa berwudu? Hah? Batilah, fasidah. Ketika dinyatakan batilah, ketika dinyatakan fasidah, apa efeknya? Hah? La tabra' bihi dhimmah wala yaskut anhu talab. Tidak bebas tanggungan, ya, tidak bebas dari tuntutan. Walaupun wis centak lan centuk, wis salam, tetap diperintahkan untuk salat. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya. Rukun salat diantaranya adalah tumakninah. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada dia yang salat tidak tumakninah untuk mengulang kembali salatnya. Dan Nabi bersabda, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silahkan engkau salat lagi karena sejatinya engkau belum salat. Selanjutnya, ketika ada penghalang, seorang wanita nyun sewu ngesore ngembes, keluar darah yang merupakan kesempurnaan wanita tersebut. Jari sopo aku gak iso salat, aku iso salat. Tak gawe pampers, Allahu Akbar, salat duhur 4 rakaat. Apa hukum salat dia? Kenapa? Karena ada penghalang. Ketika ada penghalang, tidak terpenuhinya syarat dan rukun, salat tersebut dihukumi batilah. Ketika dihukumi batilah, maka tidak akan mendapatkan efek dari pelaksanaan sholat berupa sukutu al-talab wal bara'ah minal zimmah. Tidak gugur dari tuntutan, tidak bebas dari tanggungan. Sekarang kita bikin contoh muamalah, misalkan al-bai', jual beli. Sama, bahwa keabsahan di dalam jual beli adalah ketika terpenuhi syarat-syaratnya dan rukunnya. Tidak cukup itu, harus bebas dari penghalang. Kita ambil contoh jual beli. Berapa syarat jual beli? Para ulama mengatakan syarat jual beli itu 7. Berapa? 7. 1, adus adanya saling ridho. Yang satu terpaksa, yang satu malu, sah apa enggak jual belinya? Tidak sah. Seorang yai misalkan datang kepada santrinya,
Wedhusmu apik men le. Tak tukune ya. Dingak. Tak tuku lho iki. Iki lho duwite. Dingak. Wes tambanana sakono, gowo. Sah apa ndak jual belinya? Kenapa? Halus saling ridho. Apabila diketahui ada unsur indikasi sungkan, ada unsur indikasi malu, ada unsur indikasi tidak berani, maka jual belinya tidak, walaupun kepada Gus, walaupun kepada Yai. Syarat kedua, ya, di samping taradhi, syarat kedua adalah pelaku jual beli itu harus memenuhi 3 grade. Grade pertama adalah akil, grade kedua baligh, grade ketiga adalah rasyid. Orang gila, apa hukum jual belinya? Lagi stres, nyalek nggak jadi, rumahnya dijual. Apa hukum jual belinya? Tidak sah. Walaupun balik. Wana ilorong puluh masuk gak balik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah rasyid. Tidak cukup balik saja. Tidak cukup berakal saja. Tapi dia harus rasyid. Mampu membelanjakan harta dengan baik. Penjual misalkan duit-duit 5 juta gitu ku dawet kabeh nggih ciblon. Seandainya dia bertransaksi sah apa enggak? Tidak sah, tidak terpenuhi grade yang ketiga ini. Jadi masing-masing yang bertransaksi baik penjual atau pembeli harus terpenuhi 3 grade tadi. Baligh, akil, rasyid. Jual beli dengan orang oon apa hukumnya? Tidak sah. Jual belinya anak-anak apa hukumnya? Tidak sah. Kecuali apabila anak-anak tersebut hanya seperti alat. Kile tukokno digawani duit pas diwehi catetan. Sah apa sah? Ada nek pilihan liyane. Karena anak itu bukan sebagai pelaku jual beli, tapi sebagai audiens saja, sebagai alat untuk bertransaksi. Baik. Syarat kedua, syarat ketiga adalah harta benda yang diperjualbelikan adalah mubahul manfaati syar'an. Harta mubah menurut syariat. Jadi kemanfaatannya itu diakui oleh syariat. Sehingga dari situ diketahui tidak sahnya jual beli khamr. Tidak sahnya jual beli alat musik. Karena alat musik misalkan organ, misalkan drum, misalkan biola, misalkan juitar. Ya, atau gamelan sak rancak atau wayang sak gebyokane dan seterusnya, maka itu tidak sah untuk diperjualbelikan. Walaupun tentunya nilainya mahal. Ya. Kalau gamelan dan seterusnya, maka nilainya berapa? Nilainya sebatas nilai kayu bakar. Gamelan isine pirang kibik. Sak kibiki kayu piro regane? Kayak kayune mek gur kayu blarak kira-kira kelasnya. Maka kita ulang lagi, nilainya hanya segitu. Kenapa? Karena dia walaupun ada manfaat bagi seorang musisi, tapi dia adalah manfaat yang tidak dianggap menurut syariat. Karena Allah Ta'ala mengharamkan musik. Rasulullah SAW bersabda, sayakunu min fi ummati aqwamun yastahilluna al-khira wal harira wal ma'azifah. Suatu ketika nanti kata Rasulullah, kaumku, umatku akan ada beberapa kaum yang menghalalkan. Kalau menghalalkan berarti hukumnya adalah haram. Haram berarti tidak boleh untuk diperjualbelikan. Al-khira, farji, yaitu zina dengan menamai dengan nama-nama yang lain. Misalkan dengan PSK, sebut sebagai pekerja dan disebut sebagai komersil. Walaupun dirubah namanya tidak akan merubah hukumnya. Yang kedua adalah al-harir, yaitu sutra bagi kaum laki-laki.
Kemudian yang ketiga adalah karena Rasulullah SAW mengatakan adapun sutra bagi kaum wanita maka boleh. Sesuai dengan pembawaan wanita tersebut yang suka keindahan, suka kelembutan. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah al-ma'azif, yaitu alat musik. Sehingga sesuatu yang disebut Rasulullah SAW nanti akan ada yang menghalalkan, berarti dia adalah haram. Sesuatu yang haram. Allah Ta'ala ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan. Allah mengharamkan harganya. Sehingga tidak boleh menjual belikan alat musik. Ya, jadi mubahul manfaati syara'an. Kemudian keberapa sekarang? Keempat. Ya, bahwa jual beli tersebut adalah mubahul manfaati syara'an. Kemudian adalah makturun ala taslimihi. Mungkin diserahkan. Makdurun ala taslimi hala tolabi, mungkin diserahkan ketika diminta. Mungkin diserahkan ketika diminta. Saya ingin bertanya, sahkah jual beli kambing yang dicuri orang semalam? Weh gelem tuku apa? Wedhus. Murah. Kau wedi dhuwure sak meter. Oh, sip no. Heeh. Bobote sak kental. Oh, sip no. Heeh. Pira regane? Alah kene 2 juta ae. Loh, kok murah men? Aku ya dodol murah lho, Mak Dik. Tompo. Yuk cekel. Tiga mulih. Kok sik mambengi dicolong wong. Apa hukumnya? Hah? Kenapa kok enggak boleh? Enggak mampu diserahkan. Enggak mampu diserahkan. Kemudian syarat yang kelima, ya, apa tadi? Taradhi. Kemudian jaizu tasarruf. Kemudian yang ketiga adalah mubahul manfaah. Yang keempat adalah maqdurun ala taslimihi hala talabihi. Yang kelima adalah ma'rumatu as-saman. Harganya harus diketahui. Yang keenam adalah ma'lumatul musman. Barangnya juga harus diketahui. Sehingga tidak boleh menjual belikan sesuatu masih dalam karung. Kowe gelem tuku iki. Apa? Mbuh, pokoke gelem ora regane mek sakmene. Badi-badi kowe. Enggak boleh itu. Ya. Demikian. Kemudian yang ketujuh termasuk syarat di dalam jual beli apa tadi? Taradhi. Kemudian al-aqidan jaizu tasarruf. Kemudian yang ketiga adalah mubahul manfaah. Kemudian yang keempat maqdurun ala taslimi. Kemudian yang keenam adalah ma'lumatul saman. Yang keenam adalah ma'lumatul musman. Kemudian yang ketujuh adalah la haula wala quwata illa billah. Ada yang ingat yang ketujuh? Lupa yang ketujuh. Yang ketujuh adalah ma'lumatul musman. Tidak hadir la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika tidak terpenuhi syarat-syarat jual beli tersebut, apa hukum jual belinya? Tidak sah. Sehingga tidak akan terjadi efek berpindahnya kepemilikan. Contoh, di sana adanya mane, adanya penghalang. Adanya penghalang misalkan apa yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang haram. Atau adanya penghalang misalkan jual beli tersebut dilakukan di waktu yang diharamkan. Kapan waktu yang diharamkan untuk jual beli? Ketika azan sudah dikumandangkan. Ketika imam sudah di atas mimbar dan azan sudah dikumandangkan. Maka ketika itu jual beli itu tidak sah. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahu ta'ala alam bagi mereka yang berkewajiban untuk sholat Jum'ah. Kenapa?
Karena Allah Ta'ala melarang untuk berjual beli dan memerintahkan bersegera untuk melaksanakan salat Jum'ah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wadharu. Tinggalkan. Wadharul bai'. Tinggalkan jual beli berarti artinya adalah dilarang untuk melaksanakan jual beli. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian juga kita ambil contoh yang kedua ya, tentang masalah nikah. Ketika kapan dikatakan nikah itu tidak sah atau batil? Ketika tidak terpenuhinya syarat-syarat di dalam pernikahan. Tidak adanya wali, tidak adanya saksi. Maka tidak akan mengakibatkan sah nikah tersebut. Ketika tidak sah, berhakkah sang suami untuk memanfaatkan manfaat farji istrinya? Apa hukumnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, demikian. Saya bacakan di sini. Fa idza shalla biduni taharatin, apabila salat tanpa bersuci, fa salatuhu batilatun, maka salatnya adalah batil. Wa idza ba'a ma la yamlik, apabila dia menjual, ini syarat yang ketujuh. Kaunul ba'i, penjual tersebut malikan, adalah pemilik. Au naiban, atau pengganti, au wakilan atau wakil, au wasian atau wasi. Itulah manusia. Saya ulang, syarat jual beli ketujuh, penjual harus pemilik. Kalau bukan pemilik, wakilnya. Kalau bukan wakilnya, naibnya. Naib dan wakil sama. Kalau bukan naibnya siapa? Wasi, yang diwasiati. Kalau bukan itu, wali. Siapa maksud wali? Walinya majnun, walinya anak-anak. Maka mereka berhak untuk bertransaksi. Kita teruskan. Wa idza, dan apabila ba'a, seorang menjual, ma la yamlik, apa yang dia tidak miliki. Ya, fal bai'u batilun, jual belinya batil. Kenapa batil? Ayo. Tadi hukum syar'i sah kembali kepada terpenuhinya syarat dan rukun dan bebas dari penghalang, baik itu ibadah ataupun muamalah. Nah, kenapa jual beli bukan pemilik tadi dikatakan batil? Karena tidak terpenuhinya syarat jual beli. Syarat jual beli tidak apa yang ketujuh? Penjual adalah pemilik. Ya. Penjual adalah pemilik atau wakilnya atau walinya. Jadi misalkan neng arep kono neng ambulan duduk ayo sapa gelem numpu ambulan iki. Oh, itu sa'i ngene duwite. Sah apa ndak jual belinya? Tidak sah. Lah nyapa? Anwar lek tuku ambulan dek kapan kok saiki arepe adol. Jadi penjual harus pemilik. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Likhtilali syarti salati wal bai'. Karena tidak adanya syarat salat dan syarat dalam jual beli. Syarat salat yang tidak terpenuhi tadi apa? Tidak bersuci terlebih dahulu. Syarat jual beli yang tidak terpenuhi tadi apa? Bukan sebagai pemilik. Walau shalla naflan mutlaqan fi waqtin nahyi fas-salatu batilatun. Seandainya ia melaksanakan salat nafilah mutlak di waktu yang terlarang. Kapan di waktu yang terlarang? Setelah asar sampai maghrib. Setelah subuh sampai terbitnya matahari. Ya, ketika matahari berada di tengah. Apabila ia melaksanakan salat mutlak, bukan qobliyah, bukan qobliyah. Qobliyah kan berarti harus masuk waktu. Bukan min dawatil asbab, bukan salat memiliki sebab. Misalkan karena tahiyatul masjid, misalkan karena syukril wudu, misalkan karena istikharah,
Kon nyapa isih karo yakmono? Lah gak ono wektu ya, Kang. Kayak iki jawabannya kudu kowe. Setengah jam kas kudu dijawab ya. Wah, berarti ngebut iki istikharah. Iya. Ya, ketika yang dia lakukan adalah sholat mutlak. Bukan karena sebab, bukan juga karena rotibah. Maka sholatnya tidak sah. Kecuali satu keadaan. Yaitu sholat yang dilakukan di waktu hari Jumat. Sholat mutlak di waktu hari Jumat walaupun waktu terlarang tetap sah. Karena Rasulullah SAW membolehkan seorang untuk melaksanakan sholat sehingga berdirinya imam di atas mimbar. Sementara kadang imam berdiri di atas mimbar ketika matahari sudah tergelincir atau bahkan kadang sudah lewat. Berarti ketika matahari sedang di atas kepala yang bersangkutan masih melaksanakan sholat mutlak. Maka sah. Jadi sholat mutlak tidak boleh dilaksanakan di waktu terlarang kecuali satu keadaan. Yaitu ketika hari Jumat. Karena Rasulullah SAW membolehkan untuk seorang melaksanakan sholat mutlak sehingga berdirinya imam di atas mimbar. Wallahu ta'ala alam. Saya tambahkan sedikit di sini. Kalimat fasid dan kalimat batil. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Secara asal, dua istilah ini adalah sinonim. Apa artinya sinonim? Batil adalah fasid. Fasid adalah batil. Tidak ada bedanya. Ketika sesuatu dihukumi batil, maka dihukumi fasid juga. Ketika dihukumi fasid, dihukumi batil juga. Tapi maaf, sebagian dari ulama ada yang membedakan antara dua istilah ini. Sebagian dari ulama ada yang membedakan di antara dua istilah ini. Saya bacakan di sini. Wal batilu wal fasidu bimakna wahid. Istilah batil dan istilah fasid maknanya sama, sinonim. Ala qaulil jumhur berdasarkan pendapatnya jumhur ulama. Illa kecuali fi masailah dalam beberapa masalah farraqu fiha mereka membedakan bainal fasidi wal batil antara fasid dan antara batil. Wa asyharuha dan masalah yang paling masyhur adalah dua masalah. Yaitu masalah nikah dan masalah haji. Mereka membedakan. Mereka membedakan antara fasid dan batil dalam dua masalah ini. Adapun masalah yang lain, masalah salat, masalah muamalah, masalah bai, masalah ijarah, masalah al-qard, itu semuanya sama. Tapi dalam dua masalah ini mereka membedakan. Faqalu mereka mengatakan al-fasid. Yang dikatakan fasid adalah ma wati'a fihi al-muhrim qabla tahallulil awal. Al-fasid dalam haji adalah ketika seorang yang berhaji wati'a al-muhrim qabla at-tahallul al-awal. Saya ingin bertanya, kapan tahallul awal?
Kapan tahallul awal dalam haji? Ketika melempar jumroh Aqabah di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ini adalah amaliyah pertama di hari tanggal 10 bulan Zulhijjah, yaitu melempar jumroh Aqabah dengan 7 butir kerikil. Nah, inilah awal tahallul pertama. Adapun tahallul kedua, yaitu disebut tahallul kubronya, adalah apabila sudah melaksanakan tawaf ifadah. Nah, apa yang disebutkan fasid dalam haji? Apabila seorang yang berhaji itu menjimai istrinya sebelum tahallul awal. Apa efek orang yang melakukan haji fasid? Perhatikan, dia memiliki kewajiban. 1, itmamul haji. Kenapa kok itmamul haji? Karena hak menyempurnakan haji itu hak bagi Allah. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi walaupun hajinya dihukumi fasid, tetap wajib menyempurnakan hajinya. Sing arepe budal, hati-hati lah ya. Yang kedua, dia berkewajiban untuk nahru al-badanah. Apa itu nahrul badanah? Menyembelih unta betina, unta babon. Kewajiban ketiga adalah qadha haji fil ami al-muqbil. Apa porai? Apa itu qadha haji fil amil muqbil? Mengqadha hajinya di tahun yang akan datang. Di tahun yang akan datang. Daftar 2018 ya, budali 2035. Kayak 35 budal haji karo mbok enom, terus terjadi apa yang terjadi? Apa kewajibannya? Itmama haji. Apa kewajibannya? Nahrul badanah. Apa kewajibannya? Qadha hajihi fil amil muqbil. Daftar neh 50 tahun neh. Ya. Ini yang disebut dengan apa tadi? Fasadul haji. Sehingga wanti-wanti jangan sampai terjadi ya sebelum lempar jumrah untuk melakukan jima. Setok empeten titik. Kayak karo dinar neng dilek mung nglakoni. Wong menungso ora kena dipiak. Neng dilek nglakoni. Menungso ora kena dipiak. Tapi ini dibahas para ulama. Ya. Yeah? Adapun yang disebutkan dengan batil di dalam haji, ma idza irtadda al-muhrimu asna'a hajihi. Apabila seorang yang berihram di saat ihram dia murtad. Wal iyadzu billah. Orang yang murtad batal amalnya. Bersamanya batal hajinya. Dia harus tinggalkan haji. Tidak boleh menyempurnakannya, tidak boleh mengqadha. Karena apabila ia nantinya masuk Islam lagi, dia berkewajiban untuk haji. Ya, karena haji yang dia lakukan tidak sah alias batil. Nah, jadi kita ulang, ini masalah pertama yang jumhur ulama bedakan antara istilah fasid dan batil. Apa tadi fasid? Ini penting ini. Apa itu fasid dalam haji?
bila seorang yang berhaji menjimai istrinya sebelum tahallul pertama. Kapan tahallul pertama? Lempar jumroh akobah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kita di dalam rezeki, melancarkan kita dalam usaha, sehingga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan haji di waktu yang terdekat. Amin. Gek sing dilancarne apa niku tat rezeki ini mongkrak-mangkrak wis tolek didongani mek guru mong amin. Allah Maha Kuasa untuk melancarkan apapun yang menjadi cita-citamu. Ngoten nggih? Kita teruskan. Ingat, sesuatu itu kalau sudah dituliskan oleh Allah, enggak ada yang mustahil. Saya ketika datang di Masjid Nabawi, sebelum masuk Masjid Nabawi, nengarep di depan itu tak jiwiti aku. Iki aku tenanan apa ora? Ternyata loro, berarti Anwari tenan ning Medina, ora mek gur ngimpi. Saya ulang lek didelok Anwar ra duwe no, ora duwe po. Ning nyatane bangga iso budal. Mintalah kepada Allah. Allah sang pemberi. Masalah yang kedua yang dibedakan oleh para ulama antara istilah apa tadi? Fasid dan batil. Saya bacakan. Faqalu dalam masalah nikah. Faqalu al-fasidu, yang dimaksudkan fasid dalam pernikahan adalah makhtalafat al-ulama'u fi fasadihi. Makhtalafat al-ulama'u fi fasadihi. Masalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kerusakannya. Kan nikah bi ghairi waliyin, seperti nikah tanpa wali. Karena maaf, Al-Hanafiyah mereka mengatakan nikahnya seorang wanita tanpa wali itu sah-sah saja. Kenapa? Saya bertanya, wanita itu boleh nggak jual beli mobil, jual beli properti, boleh apa enggak? Jual beli mungkin Bu Susi punya pesawat toh, jual beli pesawat, boleh apa enggak? Kira-kira pesawatnya Bu Susi dengan maharnya Kang Ketemo sing asale kon desa, kira-kira larang ndi? Larang mana? Larang pesawat Ibu Susi. Ketika dia boleh bertransaksi dengan nominal yang betapa besarnya, kenapa tidak boleh bertransaksi dengan nominal yang sedikit? Ini kiasnya siapa? Kiasnya Abu Hanifah. Tapi yang benar adalah tidak demikian. Dalam masalah nikah tidak bisa disamakan dengan masalah jual beli. Jual beli sah dengan tanpa akad. Adapun nikah harus adanya mana tadi? Aqdun yuqsadu bihi tamliku manfaatil bud'i qasdan. Harus ada akad. Enggak bisa. Sah. Sah belum nikahnya? Juting sing lanang, juting sing wedok. Sah belum? Ya enggak sah. Nikah itu harus dengan ucapan, dengan ijab dan qabul. Ya, jadi kita ulang. Yang dimaksudkan fasid dalam pernikahan adalah makhtalafatil ulama fi fasadi. Yang dibersihkan ulama tentang fasadnya. Seperti contohnya adalah nikah tanpa wali. Ya. Wal batil ma ajma'a alaihi ulama alaihi al-ulama fi butlani kan nikahi mu'taddah. Ini masalah yang sering terjadi. Nikah yang disepakati oleh para ulama tentang kebatilannya, seperti nikah menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Waliyadzubillah, sebagian wanita itu pendusta
dan banyak. Dan mereka harus bertanggung jawab di sisi Allah Ta'ala. Sebagian dari wanita masih berstatus sebagai seorang istri, namun kadang ia minta untuk dicarikan oleh ustadznya. Ustadz tolong dicarikan suami. Ada tuh ustadz, ngene kita di korban kok jadi sama ada apa? Setelah ditelusuri ternyata masih punya suami. Atau dia memang sudah diceraikan oleh suaminya, tapi dia masih dalam masa iddah. Ya. Sehingga apabila ini terjadi, maka batallah pernikahan. Masalah. Apa bedanya antara fasid dan batil? Perbedaannya adalah ketika dihukumi fasid, maka di sini masih yumkinu tadarukuhu. Ini mungkin disusulkan. Kang aku dek ini kadung rapi ranti wali ya Kang. Iya kono celok nih wali nih. Mungkin kan disempurnakan. Adapun nikah batil, yaitu yang disepakati oleh para ulama tentang batilnya, seperti nikah wanita yang masih dalam iddah, maka la yumkinu tadarukuhu. Gak mungkin disempurnakan. Yuk nopo carane? Batalkan pernikahan, dinteni, hah? Keluar dari masa iddah. Wallahu ta'ala alam. Dan mudah-mudahan yang terakhir ini sebagai nasihat yang bermanfaat, sehingga seandainya sudah berjodoh, maka jangan sampai melangsungkan pernikahan kecuali apabila sudah benar-benar keluar dari masa iddah. Ada pertanyaan dari apa yang kita sampaikan tadi? Alhamdulillah. Ya, aku jan seneng ditakoni. Kok mau weneng kabeh? Jan ndak seneng aku. Monggo. Waalaikumsalam. Wah, lah iki aku ndak ngerti dropship piye to, Kang? Jadi ada calo yang membeli mencalonkan produk kita ke penjual tanpa memiliki barang dulu. Saya ingin bertanya, dia jual barang tertentu atau dia jual spek tertentu? Saya ingin bertanya, karena nanti akan beda. Saya ingin membeli HP-nya Anwar. Lain dengan saya ingin membeli HP seperti miliknya Anwar. Paham nggih? Jual beli ain itu tidak boleh kecuali apabila penjual sudah memiliki barang. Jual beli sifat, spek, kriteria barang, tidak harus dia punya sifat tidak harus dia punya barang terlebih dahulu. Yang Anda maksudkan apa? Hah? Spek. Taib. Ketika jual beli spek boleh, tapi ingat dia tidak boleh untuk menjual kembali kecuali apabila sudah dia pindahkan ke tempat dia. Nah, itu nggak boleh. Gini aja caranya supaya bisa. Si penjual namanya apa namanya? Ngesup gitu ya. Si ngesup itu sampaikan ke dia, nanti gini aja, barang tetap tak kirim ke sampean, tapi hanya di kantor pos. Kemudian kamu nugasi kantor pos untuk apa? Untuk apa? Bagian pengiriman. Atau dia memiliki orang di tempat antum. Ya,
Dan ia pindahkan dari tempat antum itu sendiri, dari tempat antum. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis bahwasanya seorang penjual itu tidak boleh menjual kembali apa yang mereka miliki hatta yahuzaha, sehingga ia kuasakan ila rihalihim, ke lapaknya masing-masing. Sebenarnya orang yang begitu itu bodoh kepada antum. Data penjual, data pembeli antum miliki toh? Alamat pembeli antum miliki toh? Sangat mungkin antum kuasai nantinya. Betul apa tidak salah? Bodoh dia. Lah nyapa? Konsumenku tok kirimi. Lah nyapa kowe ngwehi alamatnya ngaku? Kan ngono toh. Nomor HP ya tok WI. Paham? Kalau saya ambil langsung pembelinya itu ke saya dosa nggak? Enggak dosa. Boleh-boleh saja. Ya. Karena Anda pemilik barang toh. Dan apalagi antum tahu untungnya besar. Saya akan bikin contoh yang dengannya antum akan bisa menjawab dengan sendirinya. Ada seorang katijan punya lapak HP. Ada seorang katemo datang membeli HP. Setelah dibeli, sama katemo dibiarkan di situ. Di lapaknya siapa? Katijan. Katemo ketemu sama Katirin. Dan dia jual HP-nya ke Katirin. Keuntungannya fantastis. Keuntungannya fantastis. HP yang seharusnya yang dia beli harga 1,5 juta, dia jual dengan harga misalkan 2 juta. Golek keuntungan 500.000 beri rada angel to zaman now. Kek yo ora bayari karyawan, ora sewa lapak, ora bayar listrik. Begitu dan seterusnya. Saya ingin bertanya, ketika si Katirin datang ingin mengambil HP tersebut, pemilik lapak kira-kira, iki apa? Atau mengingkari? Iki tak aneh. Siapa tadi? Kat sopo to, Bang? Katemo. Iki gawan kita katemo. Atau ia tanya dahulu, mana nota kamu pembelian dari saya? Loh, kamu nggak membeli dari saya? Iya, tapi saya beli dari Katemo. Si Katirin ini memberi keuntungan yang besar. Saya bertanya, pemilik lapak kira-kira menyetujui atau berusaha untuk mengingkari? Hah? Pasti berusaha mengingkari. Penakmen, orang bayari karyawan, orang bayar listrik, orang bayar pajak, orang nyewa lapak. Karek oleh keuntungan. Pasti akan mengingkari begitu. Ya. Kemudian contoh kedua. Ada seorang penjual kates. Kebetulan mertua saya kedua penjual kates. Dibeli borongan di obrok. Belum diturunkan dari obrok. Belum diturunkan dari motornya. Kemudian si T membeli dari misalkan N. Kemudian setelah dia beli dijual kepada S. Keuntungannya fantastis. Saya ingin bertanya, ketika S ingin mengambil dari sini, kira-kira pemilik obrok mengatakan boleh apa enggak kira-kira? Hah? Pasti akan berusaha apa? Membatalkan. Aku radol yang sampean Kang. Loh, iki sak tuku teko teh. Lah mau tuku piro? Sak mene. Kon rene teh. Nyote dhuwitmu teh. Tempe kon niku. Wes, kowe lek butuh tuku nang aku. Oh, wis dituku kok. Lah, endi buktine lek menuku? Wong barang sik tak cekel.
Kadang ngono tak teh kira-kira orang ngowahi duit lho mekan. Mek gur ngomahi lambe wong jenenge teh. Seperti itu juga seperti antum. Sangat mungkin data yang dikirimkan ke antum semuanya antum simpan sehingga akan melemahkan jual beli dia dan akan membuntu rezeki dia karena Anda bisa langsung promo kepada user langsung dengan promo-promo cantik dan menarik. Mungkin atau sangat mungkin sekali? Sangat mungkin sekali. Demi Allah tidaklah Allah Ta'ala mengatur dalam apa yang Allah Ta'ala atur kecuali karena kemaslahatan, karena agar tidak adanya niza dan perselisihan setelah itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi seorang walaupun sudah membeli, sudah memiliki, tidak boleh ia menjual kembali kecuali apabila sudah benar-benar menguasai. Contoh ini tadi sangat memungkinkan terjadi. Terjadi apa? Pertikaian, apalagi obrok. Ini lebih lagi kene sing petengkisan jebol telone, kau wesel neng pasar, kau wesel badine mek sakmono, kuwi lambe tok, obrok ya urung disisihne dan seterusnya, badine sakmono. Kira-kira rela apa ndak penjual pertama? Kejaba penjual pertama oon ya. Ya, wallahu taala alam. Jadi kita ulang penjual. Kedua, setelah membeli tidak boleh menjual kembali kecuali setelah apa Mas Anto? Menguasai, memindah ke tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Caranya bagaimana? Saya pernah memberi solusi, bikin wakil di kantor pos sehingga tidak perlu untuk dikirim ke rumah, maplek di kantor pos langsung ganti packing, ganti alamat, kemudian dikirim. Wallahu ta'ala alam. Nah, hanya orang bodoh saja yang bertransaksi seperti apa yang antum sebutkan. Karena apabila produsennya adalah benar-benar pinter dan lihai, tidak peduli. Saiki sing rada amanah nemen apa enek? Enek bare mek gur amanah didik ya ta. Zaman saiki ae. Wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaan silahkan. Monggo. Hah? Ya, artinya informan begitu ya. Apakah informan itu berhak mendapatkan fee? Ya. Yang jelas gini, ja'alah itu boleh. Ketika itu bukan masuk dalam ranah korupsi. Karena memberi hadiah kepada orang yang memang itu adalah tugas dia. Itu namanya korupsi. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat kepada yang dan yang di. Kalau bukan ranah dia, bukan tugas dia, tapi memang pekerjaan dia. Beda ya. Tugas dia dan pekerjaan dia. Memang ia mendapatkan rezeki dari itu. Seandainya ia memberikan kepada Anda tender. Dan itu bukan tugas dia dari atasan. Tapi memang pekerjaan dia untuk mencari tender. Maka boleh. Ya. Bahkan merupakan seyogyanya Anda memberi. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat, wa hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada imbalan bagi orang yang berbuat baik kepada Anda kecuali
Kecuali apa? Kebaikan. Sama duwe penggayaan. Mau ngowe hadiah pantas apa ora? Pantas apa mboten? Pantas apa enggak? Penanyai nanti terjadi. Orang memberi tender kepada Anda. Dan itu bukan tugas dia. Bukan tugas dia sebagai bawahan dari atasan dia untuk mencarikan siapa? Kompetitor di dalam tender tersebut. Ya. Murni itu usaha dia. Murni itu memang pekerjaan dia hanya sebagai penghubung informan. Kan memang ada kan orang yang pekerjaannya informan. Ya, walaupun dia tidak menentukan, maka al-ma'rufu 'urfan kal masruti syartah. Sesuatu yang biasa berlaku itu seakan-akan disyaratkan. Paham gak? Berlakunya bagaimana? Orang memberi tender kepada Anda, yo pantes sih. Pantes sih piro? Pantes sih podo karo pantes sih biasane. Tapi dalam tanda kutip loh ya, dia bukan petugas dari atasannya untuk mencarikan pekerja. Apabila adalah dia sudah memiliki tugas dia, pekerjaan dia dan mendapatkan gaji, dia tidak berhak untuk mendapatkan fee dari Anda. Wallahu ta'ala alam. Dalilnya mana? Tadi ayatnya. Wahal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada imbalan bagi orang yang berbuat baik kepada jenengan kecuali Anda juga berbuat baik kepada dia. Piro yo pantese koyok biya. Ngoten nggih? Paham nggih? Baik. Lah kalau Anda mau enggak apa-apa. Sik to, akeh-akeh to aku nyambut gawe ya apa oleh sepiro. Ujung-ujung dan sebagainya. Sehingga apabila ia sudah menentukan tarif, maka itu hak Anda untuk menyetujui atau tidak. Kalau menyetujui, perhatikan di sini ada kaidah mengatakan kalau menyetujui maqati'ul hukuk, diputuskannya hak masing-masing indal uqud, ketika transaksi. Petung se. Jual tanah misalkan. Jual tanah biasanya bagi tim penjual yang ikut menjualkan biasanya berapa umumnya? Di tempat saya 5%. Kalau di sini berapa? Hah? Betul. Umumnya masyarakat. Seandainya kini diam, kono diam. Otomatis tempat saya loh ya, itu mendapatkan 5%. Kene menang, sing ngedolne ya menang. Deal terjadi melalui dia, misalkan melalui saya. Otomatis saya mendapatkan 5%. Kecuali ada petung. Petungnya piye? Pak Anwar. Ya tolong ya Pak Anwar, memang biasanya 5%. Tapi nyuwun sewu, iki nilainya T loh. 5% itu lah ya kena tinggi wayu. Iki gak 5%, 0,5%. Sampean gelem monggo, ndak gelem aja tok weh wong liya. 0,5% lek T lah ya pantes. Gitu. Betul apa enggak? Jadi kita ulang, kalau dia tentukan, Anda juga ganti menentukan. Makanya ada istilah ini. Maqati'ul hukuk indal uqud. Dan saya tidak yakin apabila nominal besar itu prosentasenya 5%. Lek teng mriki pinten wau? 3%, 2%, 1%. Bahkan setengah persen Rita, lek T, aku ya panggah budal loh Kang. Walaupun nanti timnya beberapa orang. Kadang jalan itu enggak hanya satu, kadang ditumpung 20 barang. Wallahu ta'ala. Jadi kita ulang lagi, kalau uruf itu mereka tentukan lebih dari ketentuan uruf, maka Anda tidak boleh untuk dipaksa kecuali sesuai uruf. Kecuali apabila Anda menyetujui.
Kemudian yang punya hak tidak boleh dikurangi haknya. Harus sesuai dengan uruf. Kecuali apabila dia walaupun dikeluangi tapi menyetujui. Kenapa? Hak itu akan ditentukan ketika ada petung. Ketika apa? Nah, ukut itu petung itu namanya ukut. Wallahu ta'ala a'lam. Ada cukup kira-kira? Istrinya berapa Ustaz? Nah baru satu aja ya pertanyaannya atau dua. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.